Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 203141137 dari kelas PGMI 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Sejak tahun tersebut muncul beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom. Perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Terdapat 5 teori atom, tetapi yang dibahas kali ini ada 4 teori atom. Teori yang pertama yaitu teori atom Dalton. Teori ini ditemukan pada tahun 1803. Bunyi teori atom Dalton yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom digambarkan sebagai bola kecil yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk suatu unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya air, terdiri dari atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Teori yang kedua yaitu teori atom J.J. Thomson. Teori ini ditemukan pada tahun 1897 oleh J.J. Thomson. Beliau memperbaiki kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Beliau menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Teori atom J.J. Thomson yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron. Teori ini disebut dengan teori roti-kismis karena roti-kismis menggambarkan atom yang bermuatan positif, sedangkan kismis menggambarkan muatan negatif atau elektron yang tersebar di muatan positif. Teori atom yang ketiga yaitu teori atom Rutherford. Rutherford merupakan murid dari J.J. Thomson. Beliau mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Teori atom Rutherford yaitu 1. Melakukan percobaan dengan lempeng emas yang ditembak dengan partikel alfa bermuatan positif, ternyata partikel alfanya diteruskan. Yang kedua, atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika atom merupakan bola pejal, seharusnya kebanyakan partikel alfanya dipantulkan atau dibelokkan. Dan yang ketiga, terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif disebut proton, yang merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Teori atom yang terakhir adalah teori atom Bohr. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913. Dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr yaitu 1. Elektron mengitari inti atom dalam orbit tertentu, yaitu kulit K, Lm, dan seterusnya. Yang kedua, elektron dalam tiap orbit mempunyai energi tertentu, yaitu makin jauh maka makin tinggi energinya. Yang ketiga, selama dalam orbit tidak memancarkan energi. Yang keempat, elektron dapat berpindah orbit dengan memancarkan atau menyerap energi. Selanjutnya, atom dan elektron. Di dalam atom terdapat nukleus atau inti dan elektron. Nukleus berada di dalam dan dikelilingi oleh elektron. Selanjutnya, di dalam nukleus itu terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Serta elektron beredar berdasarkan orbit atau kulit tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.